Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayan Maulana Kusuma dengan NIM 240 30 40 120. Dalam tugas video ini saya akan mencoba menjelaskan dan menjabarkan proses perhitungan metode ODSU secara manual untuk mencari nilai threshold yang paling optimal. Nah, di layar ini sekarang sudah ada studi kasus ya. Di sini ada metrik citra berukuran 6x6 dengan jadi totalnya itu pixelnya ada 36. Nah, di sebelah kanan di sini ada intensitas ya atau kecerahan dari rentan angka 0 sampai 5. Di sini saya sudah menetapkan saya mau mencari thresholdnya itu value-nya 2. Lalu lanjut pada bagian aturan thresholding, saya akan menetapkan ya thresholdnya itu 2 ya. Dalam segmentasi citra digital kita membaginya menjadi 2 kelompok pixel ya. Yang pertama background pixel dengan nilai intensitas kurang dari 2 yaitu 0, 1, dan 2. Yang kedua ada foreground atau objek, yaitu pixel dengan nilai intensitas lebih besar dari 2 yaitu 3, 4, dan 5. Lalu next di sini ada hasil pemetaan ya. Hasil pemetaan saya background versus foreground. Jika kita terapkan aturan di sebelumnya, matriks akan berubah menjadi citra biner. Mari kita petakan. Keterangannya tuh yang 0 background dan yang 1 itu foreground. Nah, ini hasil sesudah pemetaan. Ini sebelumnya. Lalu kita lanjutkan pada bagian analisis matematis. Langkah selanjutnya kita harus membuktikan apakah threshold sama dengan 2 adalah pembagian yang baik secara matematis menggunakan within class variance. Next, kita lanjutkan ke perhitungan backgroundnya. Pixel yang masuk pada bagian ini itu intensitasnya 1, 0, 1, dan 2. Frekuensi kemunculannya itu kosongnya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu satunya ada 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu 2-nya ada 2 kali. 1 dan 2. Total pixel backgroundnya itu dihitung dari frekuensi kemunculan pixelnya ya di matriks 6x6 nya. Jadi kan ada 8, satunya ada 7, dan duanya ada 2. Jadi di jumlah itu hasilnya 17. Jadi untuk backgroundnya, pixel backgroundnya itu totalnya 17. Lalu kita lanjutkan. Nah, lalu kita lanjut ke perhitungan weight backgroundnya ya. Weight adalah persentase jumlah pixel kelas ini terhadap total pixel. Nah, ini merupakan rumus untuk menghitung weight backgroundnya ya. Hasil akhirnya itu hampir sama dengan 0,472. Lalu yang kedua ada mean background atau rata-rata. Rata-rata dihitung dengan mengalihkan nilai intensitas dengan frekuensinya lalu dibagi jumlah pixel di kelas tersebut. Ini rumusnya untuk rata-ratanya. Hasil akhirnya itu hampir sama dengan 0,647. Lalu kita lanjutkan ke bagian variance background. Varian kelas dihitung dengan mencari selisih tiap intensitas terhadap rata-ratanya, dikuadratkan dikali frekuensinya lalu dibagi pixel backgroundnya. Ya, ini rumusnya perhitungannya. Lalu hasil akhirnya hampir sama dengan 0,463. Lalu kita lanjutkan pada langkah perhitungan foregroundnya. Pixel yang masuk ke kelas ini adalah intensitasnya 3, 4, dan 5. Frekuensi kemunculannya itu
3-nya ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 4-nya ada 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu 5-nya ada 4 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Lalu total pixel foreground-nya itu ada 19 ya. Jadi kan kita kan total pixel matrik 6 kali 6-nya kan ada 36. Nah, tadi untuk total pixel backgroundnya itu ada 17. Jadi ya sebenarnya tinggal dihitung aja ya. 36 kurangi 17 kan hasilnya 19 juga sih. Lalu kita lanjutkan ke perhitungan weight foregroundnya. Bobot adalah presentasi jumlah pixel kelas ini terhadap total pixel, yaitu hasil akhirnya hampir sama dengan 0,528. Lalu untuk minnya, rata-ratanya itu hasil akhirnya hampir sama dengan 3,895. Lalu untuk variance foregroundnya, hasil akhirnya itu hampir sama dengan 0,515. Nah, ini perhitungan terakhirnya ya, perhitungan within class variance. Nah, di sini perhitungannya tuh weight backgroundnya dikali variance backgroundnya, lalu ditambah weight foregroundnya dikali variance foregroundnya. Lalu hasil akhirnya tuh sekitar hampir sama dengan 0,489. Ya, untuk kesimpulannya, apakah pembagian dengan threshold value 2 adalah yang terbaik? Secara visual dan spesial, pemilihan threshold 2 sangat masuk akal dan tergolong sangat baik untuk matriks ini. Jika kamu melihat hasil pemetaan, nilai foreground membentuk sebuah pola garis diagonal tebal yang membelah dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Sementara itu, nilai background berkumpul dengan rapi di dua area terpisah, pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Lalu untuk threshold value 2 berhasil mengisolasi objek utama ya, bagian area dengan intensitas tinggi dari background bagian area intensitas rendah dengan sangat rapi. Hal ini dibuktikan secara matematis melalui perhitungan within class variance. Kita mendapatkan nilai itu hampir sama dengan 0,489 dalam metode Otsu. Nilai within class variance yang sangat kecil atau minimum ini adalah indikator yang dicari. Angka 0,489 membuktikan bahwa pixel-pixel ini di dalam kelompok yang sama, baik itu sama background maupun sama foreground, memiliki keseragaman intensitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, threshold value sama dengan 2 adalah pembagian threshold yang sangat optimal karena berhasil menekan variasi di dalam kelas seminimal mungkin. Mungkin ya itu saja penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah metode Otsu. Semoga perhitungan dan alur yang saya sampaikan sudah cukup jelas. Maaf ya kalau kata-katanya kurang dimengerti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.